Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita fisika 2 akan masuk ke pertemuan ke-10, jadi terkait medan magnet. Nah, fenomena kemagnetan ini sebenarnya telah lama dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan. Nah, kemudian pada saat itu awalnya ada batuan tertentu ya, yang menarik potongan besi. Itu awalnya di apa ditemukanlah satu magnet. Nah, jarum kompas dapat bergerak itu juga termasuk pengaruh dari medan magnet. Kemudian navigasi pelayaran itu pun juga, karena kalau di laut seperti itu kan, dan kalau di laut lepas itu tidak, seorang pelaut itu tidak bisa memperkirakan mana arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Nah, itu bantuan dengan salah satunya medan magnet ini. Nah, sebagaimana halnya fenomena elektrostatik, interaksi tersebut bisa direpresentasikan dalam bentuk medan, tadi disebut medan magnet, dengan disimbolkan huruf B besar, ada simbolnya panah kanan. Ini berarti memang termasuk medan magnet ini adalah besaran vektor yang memiliki arah. Nah, satuan medan magnet dalam satuan internasional itu menggunakan satuan Tesla, sehingga dengan huruf T besar, atau dijabarkan itu satuannya menjadi nano sama Newton, ampere pangkatnya 1, meter pangkatnya 1, atau N per A kali M. Kemudian pendefinisian medan magnet melalui gaya yang dialami oleh partikel yang bermuatan bergerak. Nah, partikel bermuatan yang kita tahu, partikel bermuatan itu adalah V ya. Nah, yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini dalam ruang bermedan magnet mengalami gaya magnet ya, yang besarnya sebanding dengan I, P, dan B. I tadi adalah partikel muatannya, V adalah kecepatannya, dan B adalah medan magnetnya. Oke, kita lihat rumusnya atau formulasinya dari gaya magnet ya. Gaya magnet ini dialami oleh suatu partikel bermuatan yang bergerak, itu F sama dengan Q kali V cross B. Ini adalah tanda seperti X, ini adalah cross product ya, kita tahu cross product dari dua vektor. Artinya Q kali B terhadap Q kali V terhadap B ini adalah cross product perkaliannya. Nah, lalu besar gaya magnet itu ya, ini panjang vektor F ya, sama dengan panjang vektor Q dikali P dikali B sin theta. Tetanya ini adalah besar sudut di sini. Nah, ini kita ingat bahwa gaya magnet itu ataupun medan magnet itu besaran skalar ya, dan itu bisa menggunakan arahnya aturan tangan kanan. Ini semua menggunakan aturan tangan kanan. Ini tangan kanan ya, yang ada bentuk menggenggam kemudian jempol seperti ini, tangan ini. Ini bukan simbol like ya, ini adalah yang ke sana ini V kecepatan cross medan magnetnya. Kemudian yang V-nya ini arahnya ke sini, B-nya itu adalah medan magnet arahnya ke kita ya, mendekati kita lah.
walaupun ini arahnya agak miring gini, artinya mendekati kita. Kemudian ini adalah B-nya arah ke sana, B cross B-nya ke sini, ini medan magnet ke sana. Nah, theta itu sendiri adalah sudut antara V dan B. Nah, ini B, ini V, sudutnya di sini. Oke. Jika partikel bermuatan bergerak dalam ruang bermedan listrik dan medan magnet, maka partikel tersebut akan mengalami gaya Coulomb dan gaya magnet akibat kedua medan tersebut. Nah, seperti terlihat di layar, ini adalah F total sama dengan F Coulomb ditambah F magnet. Gaya Coulomb ditambah gaya magnet. Nah, sama dengan diuraikan Q kali E, P Coulomb ini ya, masih ingat ya, P Coulomb, Q kali E ditambah Q kali V cross B. P magnetnya kan ini. P Coulomb-nya adalah ini. Lalu diuraikan yang ini ada Q-nya, yang ini juga ada Q-nya ya. Jadi Q-nya ini keluar dari dua suku ini, maka Q kali kurung buka yang berlaku seperti ini. Nah, ini disebut sebagai gaya Lorentz, gaya total. Gaya Lorentz ini adalah gaya Coulomb ditambah gaya magnet. Ini contoh soalnya. Ini cara penyelesaiannya dari soal tadi. Jadi ini soalnya medan magnet serba sama ya. Maksudnya memiliki medan magnet di setiap sisinya itu memiliki besaran medan magnet yang sama dengan besaran 1,2 Tesla berarah vertikal ke atas pada sebuah ruang. Jika proton dengan energi kinetik 5,3 megawatt bergerak masuk ke ruang tersebut dari arah selatan menuju ke utara, berapakah gaya magnet yang dialami proton tersebut dan kemana juga arah gerak protonnya. Nah, ini massa protonnya, nah, ini MP sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Ini adalah ketetapan dari massa proton ya. Kemudian laju proton K ini sama dengan setengah V kuadrat. Ingat ini adalah apa? Energi kinetik ya. Setengah V kuadrat. M-nya adalah MP. Kemudian ini dipindah ruaskan P ruas kiri jadi V sama dengan akar dari 2K per M ya. Maka P-nya adalah temu kurang lebih ini ada kurang lebih ya, untuk mendekati nilainya 3,2 kali 10 pangkat 7 meter per second. Kemudian gaya magnet F ya, sama dengan rumusnya kan jadi ini ya, panjang P, panjang Q, panjang vektor dikali V kali B sin theta sama dengan Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya, muatan ini kan segini. Kemudian dikali dengan 3,2 kali 10 pangkat 7 ya. Kemudian dikali B-nya 1,2. Nah, kali sin theta, theta-nya adalah 90. Maka ditemukan hasilnya kurang lebih 6,1 kali 10 pangkat minus 15 ton. Nah, di sini digambarkan lintasan protonnya kurang lebih arahnya seperti ini. Oke. Kemudian gerak partikel bermuatan dalam medan magnet. Arah gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak selalu tegak lurus, arah gerak partikel seperti ini, F tegak lurus, simbolnya seperti ini ya, tegak lurus dengan kecepatannya.
Gaya magnet mengubah arah gerak, tapi besar kecepatan atau laju tidak akan berubah tetap. Gaya magnet ini tidak melakukan usaha pada partikel, maka tidak mengubah energi kinetik. Jika V-nya tegak lurus terhadap D, terhadap lintasan gerak benda berupa lingkaran. Seperti ini gambar. F sama dengan M kali A, F sama dengan G kali P kali B ya. Ini kan M kali A. A-nya kalau berbentuk lingkaran, ingat kalau bentuk melingkar seperti ini dipengaruhi oleh kecepatan sentripetal ya. Maka rumusnya A-nya sama dengan P kuadrat per R ini. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. R sama dengan M kali P per B kali G. Ini khusus untuk melingkar. Ini dikaitkan dengan periode gerak melingkar. Maka T-nya sama dengan periode T ya, T besar sama dengan 2PR per V. Sama dengan 2V, R-nya tadi kan MV kali V, MV per VG per V. Ini tadi, ambil dari sini. R-nya. Maka ini sama dengan disederhanakan menjadi 2PM per VG gitu ya. V-nya yang atas dan yang bawah coret tipis. Kemudian partikel bermuatan yang bergerak dalam ruang bermedan magnet. Contoh pada peristiwa efek Hall untuk menentukan jenis pembawa muatan pada suatu bahan, misalnya untuk bahan semikonduktor ya. Beda potensial antara kedua tepi bahan seperti ini. E kecil kali E besar, kemudian E kali P kali B gitu. Nah, kemudian ini disederhanakan VH sama dengan E kali B sama dengan V kali B kali D. Gitu. Nah, untuk ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, ini pemilih kecepatan. Jadi atau velocity selector. Ini sumber muatannya seperti ini. Ini ada celah di sini. Kemudian ini ada medan magnet ya. Ini kecepatannya arah ke sana. Ini medan listriknya. Nah, P magnet ini sama dengan G kali P cross B. Okay. Atau kalau ini V kolomnya sama dengan I kali E. Nah, untuk muatan yang bergerak lurus adalah yang mengalami gaya magnet sama besar dengan gaya kolomnya. Ini. Jadi G kali V kali B sama dengan G kali E. Maka G kiri kanan dicoret, maka disediakan menjadi V sama dengan E per B. Gitu ya. Nah, kemudian spektrometer massa. R sama dengan M kali V per B kali G. Ini R-nya. Untuk mencari R ini, rumusnya adalah M kali V per B kali G. Jika sumber muatan menghasilkan muatan dengan laju yang seragam menggunakan velocity selector, maka cari-cari lintasan lingkaran bergantung pada perbandingan massa dan muatan. Di R ini berbanding dengan M per G. Dan pada kawat yang dialiri arus berarti ada muatan yang bergerak, seperti itu kan. Yang jika kawat berarus berada pada medan magnet, maka muatan yang bergerak tersebut mengalami gaya magnet. Akibatnya secara keseluruhan kawat tersebut juga mengalami gaya magnet. Ini belok ke kiri kanan seperti ini Pak. Ya. Karena dipengaruhi oleh medan magnet ini. Ya.
Kemudian gaya yang dialami oleh satu muatan ya, F sama dengan 3V cross B. Jika rapat muatan atau banyak muatan persatuan volum adalah N, maka banyaknya muatan dalam segmen kawat adalah N kali A kali L. Nah, ini adalah luas penumpang, ini adalah panjangnya. Gaya total oleh muatan dalam segmen kawat, ya, F total sebagai 3V cross B kali N kali A kali L. Sama dengan I L cross B. Ingat bahwa I-nya sama dengan N kali I kali V kali A. Gaya yang dialami bagian kawat berarus dalam ruang bermedan magnet ini total ini. Nah, arah vektor dari L itu searah dengan arah arusnya. Ya. Ini arah vektor L ini searah dengan arah arusnya. Lalu jika kawat tidak lurus ataupun medan magnet tidak konstan, maka dapat dipandang kawat terdiri dari bagian-bagian kecil atau elemen panjang dengan panjang dl. Ya, bagian dapat dianggap lurus dan medan magnet pada bagian tersebut konstan. Jadi kalau dalam realitanya kan kawat itu tidak lurus ya dalam pemasangannya, tidak jarang sekali. Walaupun lurus pun mesti ada yang belok sedikit. Gitu. Nah ini maka untuk yang kawat yang tidak lurus formulasinya seperti ini, df sama dengan rumus turunan df turunan, tapi karena df seperti ini berarti harus diintegralkan. Df sama dengan I dl cross b gitu. Maka gaya total pada seluruh kawat ya F sama dengan ini kan bentuk turunannya, maka ini harus D-nya biar hilang, ini berarti harus diintegralkan kan, ini juga di L ini, D yang ada di L ini biar hilang diintegralkan, maka F sama dengan luas kiri luas kanan diintegralkan kan, integral df, kemudian ini juga luas kanannya diintegralkan, integral I dl cross B seperti itu. Nah ini integralnya nanti seluruh kawat, ini maksudnya integral tertentu dengan batasan seluruh kawat ya, artinya dengan panjang kawat tersebut berapa panjang dari mana sampai mana. Ini contoh soal ini pembahasannya. Jadi, kawat panjang yang terletak pada sumbu X dialiri arus sebesar I0 dalam arah sumbu X positif. Nah, kawat berada dalam ruang bermedan magnet. Nah, B ini sama dengan B0 kali K. Tentukan gaya persatuan panjang yang dialami oleh kawat. Nah, kemudian tentukan besar gaya yang dialami oleh potongan kawat lampu dasar tengah lingkaran seperti gambar seperti ini. Ya. Nah, gaya yang dialami kawat ya, F sama dengan I kali L cross B sama dengan I0 kali L I ya, I ini artinya apa? Sumbu kan sumbu horizontal ya. Cross B0 kali K. Kemudian I0 B0 kali L minus C. Gaya persatuan panjang ya, F sama dengan F per L sama dengan I0 kali B0 kali minus C. Nah, masih kelanjutannya yang ini tadi. Nah, df sama dengan I0 kali CL cross D. Ini sistem koordinat polar kan, berarti seperti ini. Maka dl sama dengan dl minus sin theta I plus cos theta J. Ini koordinat polar. Misalnya koordinat polar seperti ini. Ada sin, ada cos. Ini trigonometri sin cos. Nah, df sama dengan I0 kali d theta kurung buka ya kali minus sin theta I plus cos theta J cross B 0 K. Ini medan ini
KF-nya sama dengan yang diintegralkan. Ini ruas kiri diintegralkan, df-nya ini menjadi f, ruas kanannya juga diintegralkan. Jadi hasil akhirnya 2i0 kali b0 c. Ini integralnya mulai dari 0 sampai p. Dari 0 sampai p. Sekarang momen gaya pada loop arus. Loop arus yang berada dalam ruang bermedan magnet seperti ini. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, ini arahnya ke sini ya. Jadi kasih angka 1, 2, 3, 4. Loop itu seperti cycle gitu. Nah, pada loop kawat timbul momen gaya. Nah, pada loop kawat timbul momen gaya seperti ini ya. Ini adalah simbol time. Next, sama dengan RKI cross F2 plus RKA cross F4. Ini F2, ini F4 nih dari gambar ini. Nah, sama dengan B per 2 kali IA kali B kali minus I cos C plus B per 2 kali IA kali B kali I cos minus C. Maka disederhanakan maksnya ini ya, sama dengan I kali A kali B kecil kali B besar, sama dengan I kali A besar kali B. Menyatakan luas loop. Kemudian momen gaya pada loop. Sama dengan masih momen gaya pada loop ya. Ini tadi sama dengan I kali A kali B kali B besar kali sin theta. Nah, ini arahnya. Theta-nya adalah sudut antara gaya F dengan medan magnet. Tapi dapat juga dipanggil sebagai sudut antara arah normal permukaan N dengan B. Ya. Kemudian arah vektor normal permukaan komponen ditentukan menggunakan tangan kanan. Nah, ini formulasinya yang baru yaitu momen gaya ini sama dengan atau sebutnya tau ya. Sama dengan mu cross B. Mu ini adalah N kali I kali A kali N. Ini dinamakan momen dipol. Mu ini momen dipol magnetik atau momen magnetik. Sama. Momen dipol magnetik bila berada dalam medan magnet akan mempunyai energi potensial. Ketika momen dipol magnetik berputar dengan sudut d theta, maka usaha yang dilakukan oleh medan magnet dw sama dengan ini usaha, ingat rumus usaha sama dengan minus toh dt ya d theta sama dengan minus mu momen dipol ya kali medan magnet kali sin theta kali d theta. Karena usaha sama dengan negatif berupa energi potensial, maka du sama dengan minus dw sama dengan mu b kali sin theta kali d theta. Nah, u-nya ini sama dengan integral mulai dari theta 0 sampai theta du sama dengan mu kali b integral theta 0 sampai theta kali sin theta d theta. Nah, kemudian u sama dengan mu minus mu kali b kali cos theta plus u0. Nah, jika dipilih theta 0-nya sama dengan 90 derajat, ya, anggaplah tegak lurus ya, dengan energi sama dengan 0. Nah, di sini U sama dengan minus mu kali B kali cos theta. Ya. Cos theta itu kan 0 ya. Maka bisa disederhanakan jadi minus mu dot atau kali B.
magnetik potensial dipol magnetik. Contoh soalnya, pembahasannya, ini latihan-latihan soalnya, mungkin silakan dipelajari. Baik, saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat. Silakan dipelajari dan silakan diskusi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.